Salve sahabat aku cinta Katolik, salam damai dalam Kristus. Inilah kisah inspiratif di balik kepemimpinan Paus Fransiskus yang dikenal sederhana. Paus yang terkenal dengan merangkul era digital, hingga paus yang hidup dengan satu paru-paru. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan pencet tombol subscribe agar kami tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah. Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires, Argentina, dan pernah bekerja sebagai seorang penjaga bar dan petugas kebersihan saat masih muda sebelum berlatih menjadi ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan. Setelah sembuh dari penyakit pneumonia dan kista yang parah, dia terinspirasi untuk bergabung dengan Jesuit pada tahun 1958. Dia ditabiskan sebagai imam Katolik pada tahun 1969 dan dari tahun 1973 hingga 1979 menjadi pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Ia menjadi uskup agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Menyusul pengunduran diri Paus Benediktus XVI pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Dia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi yang terkenal karena kerendahan hatinya dan penekanannya pada belas kasihan Tuhan. Paus Fransiskus membawa banyak kisah inspiratif yang patut dijadikan teladan, antara lain sebagai berikut. Pertama, hidup dengan satu paru-paru. Salah satu fakta yang mengejutkan tentang Paus Fransiskus adalah bahwa ia hanya memiliki satu paru-paru yang berfungsi penuh. Di usia remaja, Paus Fransiskus mengalami infeksi pernafasan yang serius, yang akhirnya memaksa para dokter untuk mengangkat sebagian dari paru-paru kanannya. Kendati hidup dengan satu paru-paru, hal ini tidak menghalangi Paus Fransiskus untuk menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita tentang tantangan kesehatan, tetapi juga menggambarkan betapa kuatnya ketahanan manusia. Paus Fransiskus kerap mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menjalani gaya hidup sehat. Pengalamannya ini juga diyakini telah membentuk rasa empatinya yang mendalam terhadap mereka yang hidup dengan keterbatasan fisik atau penyakit kronis. Dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan dukungannya kepada orang-orang yang menghadapi cobaan serupa, menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi banyak orang. Kedua, merangkul era digital. Dalam era digital yang serba cepat ini, Paus Fransiskus tampil sebagai salah satu pemimpin agama yang paling aktif di media sosial. Dengan jutaan pengikut di berbagai platform seperti Twitter dan Instagram, ia menggunakan teknologi modern sebagai sarana untuk menjangkau umat di seluruh dunia. Melalui media sosial, Paus Fransiskus tidak hanya berbagi pesan-pesan inspiratif dan pembaruan kegiatan, tetapi juga menyampaikan pandangannya terhadap isu-isu sosial yang relevan. Pandangannya bahwa internet adalah anugerah dari Tuhan yang dapat digunakan untuk mempromosikan dialog dan komunikasi antar manusia, menunjukkan betapa adaptifnya ia terhadap perubahan zaman. Kehadirannya yang kuat di dunia digital mencerminkan kesediaannya untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih dekat dan relevan dengan generasi masa kini, tanpa melupakan esensi pesan-pesan moral dan spiritual yang dibawanya. Ketiga, menolak kemewahan Vatikan.
Kepemimpinan Paus Fransiskus seringkali diidentikan dengan kesederhanaan. Dari awal masa jabatannya, ia telah menunjukkan penolakan terhadap berbagai simbol kemewahan yang seringkali melekat pada jabatan kepausan. Paus Fransiskus menolak mengenakan mojeta, jubah merah beludru yang biasanya dikenakan oleh paus, dan lebih memilih salib perak sederhana yang telah menemaninya sejak ia masih menjabat sebagai uskup. Keputusannya untuk tidak mengenakan sepatu merah khas kepausan dan tetap setia pada sepatu hitam sederhana yang ia gunakan sehari-hari menegaskan komitmennya terhadap gaya hidup yang sederhana. Tindakan ini tidak hanya memperlihatkan kesederhanaannya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga mencerminkan keinginannya untuk tetap dekat dengan umat biasa. Banyak umat Katolik yang menyambut baik langkah ini, melihatnya sebagai tanda bahwa gereja sedang bergerak menuju arah yang lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan. Paus Fransiskus sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang ketahanan, adaptabilitas, dan pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan sesama, tanpa terikat oleh simbol-simbol kemewahan. Semoga kisah inspiratif Bapa Suci ini dapat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.